Halo, Assalamualaikum. Miss Sina ingin sharing tentang apa yang perlu dilakukan jika kamu merasa ada seseorang yang berbuat kurang baik kepada kamu. Ini bisa diartikan seperti ada orang yang membentak kamu tanpa alasan, atau misalnya dia berkata-kata yang kurang pantas kepada kamu. Terus dalam hati Miss Sina, ya you know what I mean. Oke, dan mungkin Miss Sina akan mengaitkan ini dengan perilaku bully ya. Oke. Jadi ada kejadian kemarin yang cukup men-trigger Miss Sina. Tapi alhamdulillahnya setelah kejadian itu berlalu dan Miss Sina mencoba mengambil hikmahnya, juga mencari referensi tentang apa yang sebaiknya dilakukan gitu, misalnya melalui YouTube atau bercerita kepada orang yang terpercaya. Alhamdulillahnya perasaan itu akhirnya hilang dan bisa kembali baik lagi. Jadi intinya Miss Ina bertanya sesuatu dengan cara baik-baik, namun orang itu membalas dengan nada tinggi dan tinggi terus, sampai akhirnya Miss Ina bilang seperti kayak, kok bapak marah-marah sih gitu. Dan mungkin Miss Ina juga bicaranya juga cukup tersulut juga kayak gitu ya. Nah kemudian setelah menceritakan ya, namun Miss Ina sadar saat menceritakan kejadian itu ya secukupnya aja gitu, jangan ke terlalu banyak orang karena nanti kan akan seperti mengulang perasaan ya. Nah setelah Miss Ina renungkan lagi, pahami lagi, ternyata kejadian itu membuat Miss Ina merasa tidak enak karena mengingatkan akan perlakuan orang lain yang menurut Miss Ina berbuat seenaknya terhadap Miss Ina di masa yang lalu gitu. Bisa jadi misalnya kakak kelas yang merasa senior dan merasa berhak membentak-bentak adik kelas, atau misalnya figur otoriter yang kita punya di lingkungan kita, bisa di lingkungan kerja atau di lingkungan keluarga. Dan yang buat Miss Ina tertrigger adalah Miss Ina tidak kenal orang itu gitu, dan itu adalah di dalam tempat publik gitu ya. Namun setelah Miss Ina cari referensi ya, kenapa misalnya orang bersifat agresif gitu, yang Miss Ina dapatkan dari YouTube itu adalah untuk menunjukkan dominasinya, atau karena orang itu memang dia punya banyak kemarahan di dalam dirinya. Jadi ada yang bilang it's not about you gitu, it's about them gitu, kayak kamu lagi apes aja lagi berada di situ. Dan Miss Ina juga inget gitu, jadi Miss Ina juga sempat ada kejadian sama driver ojol juga pernah, sampai kayak mungkin Miss Ina juga salah juga, dia juga ada salah juga ya, sama-sama salah ya. Jadi dia sempat kayak bilang teriak gitu di depan mall gitu, kayak bilang belagu banget lo, gue tandain lo gitu-gitu kan. Terus Miss Ina saat itu ngebalas juga, teriak juga, agresif juga, bilang saya tandain bapak juga gue, Miss Ina gituin, dan Miss Ina laporkan gitu kejadian itu. Nah namun yang Miss Ina pelajari, rasa itu alhamdulillahnya tidak bersifat sangat traumatis ya. Biasanya kan kalau ada kejadian yang tidak enak itu, kalau Miss Ina sih kayak diputer-puter lagi secara otomatis di kepala gitu. Nah tapi saat Miss Ina coba gitu cerita gitu, dan ya udah Miss Ina di hari itu, jadi setelah bapak-bapak itu marah-marah, keluarnya tuh mau Miss Ina ngerasa marah, terus misalnya jalan sama anak Miss Ina ya, kayak pengen jalan aja gitu, kesel gitu, dan ada makan bakso gitu, dan kemudian Miss Ina nangis gitu. Dan hari itu juga sama kayak besoknya, masih kayak pulangnya tuh kayak nangis gitu, kayak aku tuh salah apa sih kok orang kayak gitu banget sama aku gitu kan. Kayak Miss Ina sempat kayak mikir, emang di jidat saya ada tulisan nih, silakan marah-marah, silakan bentak-bentak gitu. Dan mungkin juga misalnya
kamu juga inget misalnya pengalaman kamu di zaman sekolah, mungkin kamu termasuk tipe orang yang misalnya ada yang secara terang-terangan ngetawain kamu atau ngerendahin kamu ya, atau mungkin di zaman sekolah kamu nggak sadar kamu tuh lagi dibully, tapi setelah kamu besar dan dengan adanya berbagai macam informasi dan kamu mulai tertarik untuk belajar psikologi, kamu baru tahu oh itu ternyata bully ya gitu. Jadi pernah juga ada kejadian kayak Miss Ina disuruh ke tengah di sekolahan, terus dibilang ih bajunya gede apa gitu, terus kayak diketawain gitu pernah juga. Dan pernah juga misalnya ada kejadian kayak misalnya cuma ada di situ nggak ngapa-ngapain, tapi ada orang kok kayak bentak gitu, atau di lingkungan kerja misalnya baik-baik tapi kayak ini lakuin yang ini dong, terus kayak dibentak. Nah atau mungkin juga ada juga pernah teman, bukan tem ya bukan teman sih, maksudnya kayak yang sekelas gitu satu kegiatan, terus kayak Misina nanya sesuatu dia bentak juga, dan ternyata kalau Misina inget-inget ya Misina inget gitu orang-orang yang ngebentak. Dan kemudian Misina cerita ke bapak, dan ini mungkin Mbak Misina baru sadar ya kenapa perkataan bapak itu bisa kuat ya bagi anak perempuan. Jadi setelah cerita ke bapak, terus bapak bilang udah maafin aja supaya nggak ada ganjalan di hati gitu. Misina balas oke gitu di WhatsApp. Tapi meski di dalam hati ada kayak enak banget dia langsung dimaafin gitu, misalnya ada kayak gitu, atau misalnya dalam hati Misina kayak ngerasa gitu ya, sebagai orang yang terzalimi gitu kan, terus uh, mengajukan permintaan ke Allah gitu ya, ya Allah saya sakit hati ya Allah, semoga apa gitu yang doa Misina semoga tercapai gitu. Bahkan Misina saking keselnya Misina bilang ya Allah saya mau minta pahala dia di akhirat gitu ya. Ternyata tapi kalau disadari lagi kan, kalau tingkatan muslim yang paling baik itu kan kayak Rasul ya, dia diludahin tapi bisa memaafkan, bahkan menyuapi, mengurusi orang tua yang meludahi dia gitu. Dan katanya kan kalau misalnya orang bersalah sama kita, kalau kita maafkan itu lebih baik ya. Itu berasa banget tingkatan kemampuan keimanan seseorang ya, kemampuan kalbu seseorang, ternyata Misina belum bisa. Nah tapi perlahan-lahan Misina coba deh tuh, karena Misina pernah belajar ya ada teknik memaafkan, yaitu kita bayangkan orang itu, bisa kita pejamkan mata, kita bayangkan orang itu, terus bilang ke diri sendiri, aku memaafkan kamu atas kesalahan yang kamu lakukan kepadaku, aku juga minta dimaafkan atas kesalahan yang telah aku lakukan kepadamu gitu, diulang terus let go gitu. Dan itu juga bisa dilakukan untuk memaafkan diri sendiri ya, dengan membayangkan diri sendiri. Jadi mungkin itu aja. Jadi kalau misalnya kamu pernah mengalami kejadian tidak mengenakan, misalnya ada yang ngomelin kamu meski kamu salah ya, tapi kayak bicaranya nggak baik-baik, atau mungkin kamu lagi kebetulan apes aja kayak Miss Lina misalnya, kayak dibentak-bentak di tempat umum, atau ada yang nadanya tinggi, yang bisa dilakukan mungkin kita bisa respon dengan cara yang tenang. Kalau bahasa Inggris kayak addressing what he did gitu kan. Miss Lina bilang kok bapak marah-marah sih, saya Miss Lina bilang begitu. Jadi addressing what he did to you, that it's not appropriate, kalau kamu tuh nggak pantas digituin, tapi dengan cara yang baik. Meski kayak sempat Miss Lina kayak ngerasa kalah gitu, karena Miss Lina kayak nggak bales bentak lagi gitu. Meski terakhirnya Miss Lina kayak bilang makasih ya, Miss Lina bilang begitu ya. Agak sarkas sampai Miss Lina pergi, dan kayak sempet tuh kayak mau minta bantuan bapak tuh, usut deh tuh orang tuh yang mana gitu kan, kok nggak sopan gitu, kayak sempat misalnya bilang nggak pantas orang itu jadi pengurus gitu misalnya gitu. Nah tapi balik lagi, semua pelajaran kan ditujukan ke diri sendiri, jadi bisa lihat oh ternyata Misina masih marah kalau orang kayak gitu. Padahal kalau di agama Islamnya, kalau orang jahat sama kita dia ngasih pahala ke kita. Bahkan ada kisah kan,
ada orang yang jahat, terus dikasih tahu nih dia jahat nih sama kamu, bahkan orang itu ngirimin kurma terbaik, itu juga ada kisahnya. Nah tapi balik lagi itu bisa jadi bahan refleksi diri. Oh ternyata aku masih marah ya, ternyata aku belum bisa sehebat Rasul, tapi nggak apa-apa, diproses. Dan itu um, ya belajar memaafkan, dan kadang memaafkan kalau misalnya ya perlu paksa diri sedikit ya, karena itu misalnya kayak belum mau memaafkan, tapi misalnya coba bayangin itu yang lakuin, aku memaafkan kamu atas semua kesalahan kamu padaku, dan aku juga minta maaf atas semua kesalahanku padamu. Terus kayak bayangin let go gitu, dirilis. Mungkin itu aja sharing Misina, semoga bermanfaat. Kamu bisa DM Misina di Instagram @misina.english atau komen, tapi kadang komennya Misina turn off ya, kadang suka ada komen yang kurang berkenan juga. Oke, itu aja. Uh, you can share your opinion, you can tell me what topic should I talk about next. And thank you for subscribing, thank you for liking, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.